Suatu siang yang panas, rumah Abu Nawas didatangi seorang tetangga perempuan dengan wajah panik, air mata berlinang, dan suara cempreng. "Tolong, Tuan Abu Nawas, tolong hamba." Jeritnya, Abu Nawas yang sedang asyik rebahan di teras langsung terbangun kaget. "Ada apa, Ibu? Apakah rumahmu diserbu perampok bertopeng? Atau Raja Harun al-Rasyid mencabut tunjangan bulananmu? Lebih parah dari itu, Tuan," ratap ibu tetangga. "Jarum kesayanganku hilang." Abu Nawas melongo. "Jarum? Hanya jarum, bukan sembarang jarum. Itu jarum pusaka peninggalan nenek moyangku. Tadi aku sedang menjahit di kandang, lalu, hap, sapi bodohku menelan jarum itu bersama rumput." Abu Nawas sontak menepuk dahi. Mencari jarum di tumpukan jerami itu sudah sulit, apalagi mencarinya di dalam perut sapi. Itu adalah tugas yang mustahil, bahkan bagi malaikat pun. Namun, Abu Nawas adalah Abu Nawas. Mustahil hanyalah kata yang belum ia putar balik maknanya. "Baiklah, Ibu, hamba akan menolong. Tapi ada syaratnya," kata Abu Nawas, matanya mulai bersinar licik. "Hamba butuh 1 tong besar dan 5 orang pemuda yang kuat." Sapi jadi target, Abu Nawas jadi sutradara tak lama kemudian. Di halaman rumah ibu tetangga, 5 pemuda kekar disiapkan. Di tengah mereka, si sapi malang berdiri dengan tampang tak berdosa, mungkin sedang mencerna jarum pusaka. Abu Nawas mulai memberikan instruksi dengan gaya komandan perang. "Baiklah, pasukan pencari jarum. Misi kita adalah menemukan jarum pusaka tanpa melukai sapi ini. Strategi kita adalah proyek pengeboran terbalik." Para pemuda dan ibu tetangga saling pandang, bingung. Abu Nawas menunjuk bagian belakang sapi. "Tugasku adalah memancing jarum keluar. Tugas kalian, 5 pemuda, adalah memegang sapi ini kuat-kuat agar dia tidak kabur saat proses pemancingan." Kemudian, Abu Nawas berjalan mendekat ke sapi. Ia tidak membawa alat bedah atau alat magnet, melainkan membawa selembar daun pisang dan sebuah lilin kecil. Abu Nawas memasang tampang serius, seolah-olah ia adalah dukun terhebat di Baghdad. "Aku akan berkomunikasi dengan jarum itu secara spiritual," bisiknya ke ibu tetangga. Abu Nawas mulai mengipasi area perut sapi dengan daun pisang, lalu mendekatkan lilin kecil itu ke moncong sapi. "Wahai sapi, dengarkan aku baik-baik. Jarum pusaka ini sangat sensitif terhadap panas dan angin sepoi-sepoi. Jarum ini akan merasa tidak nyaman dan akan mencari jalan keluar yang paling cepat." Strategi proyek pengeboran terbalik lalu, Abu Nawas berteriak ke para pemuda, "Sekarang, pasukan, kencangkan pegangan. Sebentar lagi jarum itu akan mencoba keluar melalui saluran yang paling mudah." Tiba-tiba, Abu Nawas membalikan badannya, mengambil tempat yang agak jauh dari sapi, lalu duduk bersila sambil menutup mata. Para pemuda memegang sapi sekuat tenaga, mengira jarum itu akan membuat sapi mengamuk kesakitan. Setelah 1 menit yang menegangkan, terjadi sesuatu. Sapi itu, karena terlalu banyak tertekan dan mungkin terganggu oleh lilin, akhirnya buang angin dengan suara yang amat sangat keras. Abu Nawas langsung melompat kegirangan. "Sukses! Jarum itu sudah keluar." Ibu tetangga yang kesal berteriak, "Tuan Abu Nawas, itu hanya kentut sapi, bau sekali. Mana jarumnya?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Ah, ibu tidak mengerti. Jarum itu sudah keluar, tapi dalam bentuk gas." "Gas?" "Iya, jarum itu saking takutnya dengan ancaman panas dan angin sepoi-sepoi yang hamba ciptakan. Ia memutuskan untuk menguap dan keluar bersama gas perut sapi. Nah, sekarang, ibu tidak perlu khawatir lagi. Jarumnya sudah aman, melayang di udara. Dan sapi ibu juga selamat. Tapi, kalau ibu mau, hamba bisa mencari sisa-sisa gas jarum itu dengan hidung hamba." Ibu tetangga tercengang. Para pemuda yang menahan sapi pun tertawa terpingkal-pingkal sampai perut mereka sakit. Mereka tahu Abu Nawas hanya mengarang, tetapi entah bagaimana, trik konyol ini sukses membuat mereka lupa pada jarum yang hilang. Raja Harun al-Rasyid, yang kebetulan lewat dan mendengar cerita ini, hanya bisa menggelengkan kepala. Ia tahu, berurusan dengan masalah sekecil jarum, tapi melibatkan Abu Nawas, selalu berakhir dengan tawa besar dan solusi yang tidak masuk akal. Menurut Anda, apakah Abu Nawas akan berhasil menjual gas jarum pusaka itu sebagai parfum langka?